Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Gina, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Mona, dokter. Baik, Ibu Mona. Untuk usianya, Ibu Mona? 24. Oke, untuk pekerjaannya, Ibu Mona? Pegawai swasta, dokter. Baik, untuk alamatnya? Surakarta. Baik, apakah Ibu sudah menikah? Sudah, dokter. Baik. Ibu bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini dokter, saya mau konsultasi terkait menyusui, dok. Oh, baik. Silakan Ibu, bagaimana? Jadi gini, dok, saya itu baru melahirkan anak kedua saya minggu lalu itu. Nah, sekarang ini saya lagi cuti, tapi bayi saya selalu nolak ketika diajak menyusui, dokter. Paling lama hanya 1 menit. Terus juga nyusunya itu, jadi saya mutusinnya buat memompa aja tiap 2 jam sekali. Oh iya, untuk melahirkannya 2 minggu yang lalu ya berarti? Iya, dokter. Oke, baik. Untuk usia anaknya berarti sudah 2 minggu ya. Nah, Iya, kemudian selama ini apakah hanya diberikan ASI? iya, dok, ASI aja. Ah, iya, baik. Mungkin ini ada masalah ya, Bu, dalam proses menyusuinya ya. Jadi, bayinya selalu menolak menyusu dan paling lama kalau misalkan nyusu itu 1 menit aja ya, Bu. Iya. Oke, apakah dari ibu sendiri mengalami rasa kurang nyaman saat menyusui? Misalkan payudaranya lecet, ya kan, terasa nyeri pada saat menyusui. Kemudian apakah dalam keadaan tertentu pernah sampai ada cairan nanah atau lainnya keluar dari puting selain ASI? Enggak sih, dok, normal-normal aja seperti biasanya, dok. Oh iya, kemudian untuk pemberian ASI berarti menggunakan apa, Bu? Untuk ke adiknya langsung menyusui atau pakai botol? Pakai botol dot, dok. Oh, baik. Untuk jarak pemberian ASINya bagaimana, Bu? Saya beri setiap 2 jam sekali. Oh iya, baik. Untuk memerahnya, misalkan Ibu memerah susu, itu apakah menggunakan kedua payudara atau cuma salah satu payudara aja? Iya dok, seperti itu. Harusnya gitu kan ya, pakai 2 Iya, payudara. iya, kedua payudara. Jadi harapannya agar produksi ASI itu tetap berjalan. Karena kalau payudara itu tidak dikosongkan, produksinya akan menurun. Kalau boleh saya tahu, berat lahirnya kemarin adiknya berapa, nggih? Kemarin itu lahir 3,1 kilogram dok. Oh, baik. Eh 3,1 kilo, nggih. Bagus ya, Bu. Untuk berat badannya sekarang, apakah ada peningkatan? Tidak sih dok, normal saja. Ah, baik. Apakah cukup bulan waktu kehamilannya, Bu? Apakah kelahirannya prematur? Tidak dek, tidak dok, cukup bulan. Oh iya, cukup bulan ya, Dok. Bu. Kemudian untuk proses persalinannya normal atau sesar? Normal. Oh, normal. Terus adiknya pipisnya berapa kali sehari? Bisa kehitung atau nggak kehitung? Nggak kehitung dokter. Mau nggak kehitung ya, tetap lancar ya untuk buang air kecilnya. Kemudian adik sekarang biasanya dari dulu itu pakai popok aja atau juga pakai pampers? Pakai popok. Oh, popok. Untuk BAB-nya bagaimana, Bu? BAB-nya ini setiap habis minum. Terus warna BAB-nya kayak kuning keemasan gitu dok. Oh, baik. Bayinya sering tidur. Pernah pernah nggak ibu bangunin adiknya buat nyusu kalau misalnya tidurnya terlalu lama gitu? Iya sih dok, kalau misalkan tidurnya terlalu lama itu saya bangunkan setiap 2 jam. Terus saya beri ASI.
Oh iya Bu, bagus ya karena untuk usia awal bayi 1 sampai 2 minggu ya, lambung bayi karena masih kecil, ketika nyusu mungkin hanya 10 sampai 15 cc minum ASI. Itu jadi cepat kenyang, jadi cepat lapar. Jadi jarak menyusui itu deket. Nah, jangan hanya ketika nangis baru disusui. Nah, terus nanti peningkatan berat badan dalam 1 bulan itu nggak tercapai. Baik, kemudian waktu persalinan dan waktu hamil kemarin apakah ada keluhan? Tidak ada dokter. Ah, baik. Untuk kelahirannya gimana, Bu? Dibantu sama dokter atau bidan? Di puskesmas dokter dibantu bidan. Sama bidan ya. Kemudian apakah dilakukan ada inisiasi menyusui dini? Belum tuh dok. Hmm, ada yang dibawain nggak dari puskesmas gitu kayak sampel susu, makanan bayi atau apa? Tidak ada dok. Oke. Kemudian ketika dirawat di puskesmas, apa sempat gitu diajari atau didampingi saat menyusu? Didampingi sih enggak dok. Paling diajarin sedikit dok. Oh iya. Oh, tadi Ibu mengatakan pekerjaannya sebagai pegawai ya, Bu. Nah, Iya. kalau misalkan pegawai berarti Ibu masih sempat mendampingi anak terus nggak? Maksudnya mendampingi adik terus 24 jam apa gimana? Saya pegawai dok, tapi sekarang lagi ambil cuti untuk mendampingi anak. Oh iya, berarti 24 jam ya saat ini Oke. karena lagi cuti. Oke, untuk di rumah sama siapa aja, Bu? Di rumah ada ayah, ada ibu saya dok buat ngebantu saya untuk ngurus anak. Terus juga ada kakaknya juga yang anak pertama saya. Oh, ada kakaknya ya, Bu. Oh iya ya, anak pertamanya dulu itu juga menyusui nggak? Tidak dok, karena dulu itu kan sayanya kerja. Jadi kakaknya ini sama kak adiknya yang sekarang nolak menyusui terus. Oke, kemudian sekarang usianya berapa, Ibu? Kakaknya sekarang berapa usianya? 4 tahun. 4 tahun, oke. Mohon maaf, Ibu, untuk suaminya kerja di mana, Nggih? Lagi dinas dok di luar kota. Oh iya, oke. Tapi apa suami, orang tua itu mendukung dalam ASI ini? Mendukung dok, alhamdulillah nggak ada masalah untuk itu. Oke, ada orang yang membantu merawat bayi, ibu Nggak ada selain dok, orang tua, selain suami, gak ada lagi ya? nggak ada ya. Baik. Terus sebelumnya apakah saya boleh lihat ibu dalam menyusuinya? Mungkin saya mau lihat bisa ibu menyusui anaknya terlebih dahulu. Boleh dok. Biasanya hanya saya giniin aja dok, nanti kepala bayinya noleh sendiri. Hanya kepala bayi aja yang ada ke ibu gitu, ke aku, ke saya. Gitu. Oke. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke. Kalau misalkan bayinya terlihat menolak ya Ibu itu sepertinya ya. Kemudian menangis ya. Kalau kayaknya setiap 3 sampai 5 kenyataan ya itu nangis. Iya Nggak mau dokter. ya Bu. Oke. Oke, jadi gini ya Bu. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menyusui, posisi dan juga peletakan. Nah, kemudian untuk posisinya, ibu sama bayi. Posisi ibu sama posisi bayinya. Posisi ibunya harus rileks, harus nyaman, biar asinya juga lancar. Kemudian posisi bayi, diperhatikan badan bayinya sama garis lurus gitu kan. Nah, kemudian kepalanya harus di atas siku ya Bu, kepalanya bayi harus di atas siku, di lengan, misalkan di nyamannya di tangan kiri atau tangan kanan karena kan harus menyusui di kedua payudara ya, di kedua susuk. Kemudian dengan ditopang apa pantatnya juga diangkat gitu ya Bu. Kemudian seluruh tubuh bayi itu harus menghadap ke ibu. Jadi harus tatap-tatapan juga gitu. Nah, kemudian bukan hanya kepalanya aja yang menghadap tapi badannya juga. Kemudian tangan kanan itu harus nopang payudara ya kan. Jadi
Jangan cuma dibiarin, tapi satunya gendong bayi, tangan kirinya gendong bayi, terus tangan kanannya ini bisa menopang payudara ibu yang di sebelah kiri ya berarti. Nah, kemudian 4 jari itu pegang di bawah payudara. Terus perut bayi bertemu dengan perut ibu gitu ya. Jadi perutnya bayi itu harus bertemu dengan perut ibu. Kemudian ada perlekatan. Perlekatan juga dilihat ya Ibu, bayinya bakal menutup mulut lebar kalau putingnya nempel ke mulut. Jadi kalau misalnya putingnya nempel di samping sini aja Bu, itu bayinya langsung refleks kayak gini. Biar langsung gitu Bu. Emang kalau misalnya putingnya harus ditempelin sini dulu, pasti bayinya langsung refleks buat nyusu gitu. Nah, kemudian baru dimulai masukin putingnya, terus nanti adiknya mulai menghisap. Nah, ada yang namanya areola. Areola yang di dalam itu akan masuk ke dalam gitu, terutama yang di atas. Jadi dari ibu, kalau misalkan dari ibu ya nggak kelihatan ya. Oke, kemudian dagu bayi itu harus nempel ke payudara ya, ininya juga harus nempel. Bibir bawahnya itu membuka keluar seperti ini ya Bu, kayak membuka keluar gitu gitu. Jadi bayinya menghisap dengan nyaman, kemudian terdengar, oh ya gini Bu, jadi kalau misalnya bayinya juga menyusui, itu terdengar bayi menelan ASI, tenang gitu. Sebenarnya yang benar itu juga nggak ada suara sih Ibu, nggak ada suara suara nelan ASINya aja gitu, selain dari suara nelan ASI. Terus kalau misalkan bayinya bersuara ada yang salah, kalau misal bukan suara nelan ASI aja. Jadi mohon diulang dari awal. Kalau begitu mungkin dari penjelasan saya, apakah udah jelas mungkin bisa diulang, Bu? Sudah jelas dok, berarti kayak gini ya dok ya? Oh iya, benar. Kayak gitu ya, Bu. Baik, itu sudah benar. Jadi kalau misal posisi menyusui dan pelekatan yang kurang baik, itu bisa bikin bayi tidak nyaman ya, Bu. Bayi akan sulit mendapatkan secara optimal. Jadi perlu diingat juga sebelum menyusui bisa puping dilebabkan dengan ASI. Terus dengan cara payudara itu dipencet mungkin, kemudian diarahin ke depan, kemudian ASI keluar, diolesin dulu ke putingnya. Ini akan memberikan aroma sama bayi, oh eh, susunya gitu udah keluar gitu. Mungkin ada yang kurang jelas, Ibu? Sudah jelas dok, sudah ngerti. Oke, iya Ibu, karena walau untuk berat badan bayi ini tidak mengalami masalah ya normal-normal aja bagus, tetapi untuk menyusui secara langsung Ibu ke bayi itu mungkin baru pertama kali juga kan ya untuk menyusui. Nah, itu banyak manfaatnya Ibu dibandingkan menggunakan botol. Jadi harus secara langsung aja ya daripada menggunakan botol dot. Nah, apalagi Ibu juga lagi cuti ya 24 jam langsung dari payudara aja gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas dokter. Terima kasih dokter. Oke, baik. Semoga bisa membantu mengatasi masalah Ibu ya, Bu. Baik, Alhamdulillah sudah selesai, Bu, untuk konselingnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.